హాయ్. నాకు ఎలాంటి ఫీలింగ్ లేదు. పెళ్లికి ముందుకు లవర్ ఉంటుంది. హిస్టరీలో వీడు ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్. Kesah membawa guru besar APL ke salah satu daerah di India Selatan. Menaksi yang ditugaskan untuk mengawal APL segera menemui mereka. Telenggana wilayah yang dikunjungi mulai mempersiapkan semua untuk menyambut kedatangan guru besar dan Kesaf. Mereka pun menjemput Akila CM dari salah satu daerah India Selatan. Pengawalan ketat pun dilakukan sampai di sebuah aula di mana sudah banyak warga yang menunggu untuk melakukan pertemuan. Setelah menyelesaikan pertemuan itu, mereka mendatangi sebuah rumah untuk kembali melakukan pertemuan. ఇటు ఒకసారి వస్తావా సెట్ చేసుకుంటాను ఏమవుతుంది నా ఫామ్ హౌస్ లో సీఎం ఏంటో కానీ అది సేఫ్టీకి ఏదైనా టెన్షన్ వైపు చూస్తుంది కేశవా అండర్ కంట్రోల్ సార్ ఇన్వెస్టిగేట్ రెస్పాండ్ సార్ కుకింగ్ ఐ నీడ్ Namun tiba-tiba, mereka diserang oleh orang-orang tidak dikenal. Menaksi yang bertugas saat itu dengan sigap melindungi Kesaf dan Aplela guru besarnya. Namun Menaksi kalah dan tidak bisa mencegah ketika tamu mereka bernama Akila berhasil ditangkap dan dibawa meninggalkan tempat itu. CM Kesaf dan Aplela mencari cara dan mencari tahu siapa yang menyekap Akila. Tiba-tiba, mereka mendapatkan video call dari seseorang yang tidak mereka kenal. Mereka meminta tebusan dan meminta narapidana Pandai Merah bisa dibebaskan. Mereka mengancam akan menghabisi Akila bila mereka tidak memenuhi keinginannya. Menaksi segera mencari tahu siapa Pandai Merah. Hingga ia tahu kalau Pandai Gang terdiri dari Beju Pandai dan Papa Pandai, yang merupakan saudara kandung. Mereka merupakan penjahat yang ada di perbatasan Margula, Orissa. Mereka kemudian melakukan kejahatan hingga tertangkap dan dibawa ke Hyderabad. Mendengar hal itu, CM Kesaf meminta George Jos untuk datang membantunya. Tak lama, George datang dan siap untuk menerima perintah. Kesaf mengatakan apa yang ia ingin tahu dari penjara. Jos menurutinya dan pergi untuk memeriksa apa yang terjadi. Sementara Menaksi mencari informasi lebih lanjut lagi petugas yang bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Hingga Kesaf mengakui ada seorang petugas yang sangat ahli dalam menyamar. Bahkan ia sangat pintar namun ia juga sangat brutal bila berhadapan dengan musuhnya. Mereka yakin kalau dialah orang yang tepat untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Bahkan ia tidak segan-segan menghabisi semua musuhnya bila mereka bersalah. Ia juga pernah menghancurkan geng besar di salah satu daerah di India Selatan hingga mereka takut terhadapnya. Kesaf yakin ia adalah orang yang tepat dan secepatnya ia akan dipanggil kembali ke Hyderabad. Menasi mengungkapkan ia akan memanggilnya dan ia akan datang. Faidi Raju karena ia adalah teman dekatnya dulu. Menaksi teringat ia pernah dekat dengan Faidi Raju. Faidi Raju yang kini tinggal di desa merasa sangat tenang dan kali ini ia sedang mempersiapkan sebuah pertunjukan. Saat itu Faidi datang dan bermain bersama anak-anak di tempat itu kemudian menemui sang penari Bhavia istrinya sendiri yang menunggu di kamar rias. Faidi memandang kagum atas kecantikan yang dimiliki oleh Bhavia. Keduanya teringat saat pertama kali bertemu ketika mereka berada di kereta. Hingga keduanya memberanikan diri untuk saling menyapa dan mencairkan suasana. Keduanya terlibat pembicaraan yang hangat dan mulai akrab satu sama lain sampai sekarang. Penampilan Bhavia sangat membuat kagum semua orang yang menonton. Bahkan ia mendapatkan sebuah penghargaan untuk penampilannya.
మా బావ చెప్పాడు. చెప్పాక నేను చెప్పేది ఏముంది, పెద్ద మనిషి గౌరవం. మన లైటింగ్ మస్తా ఎమ్మెల్యే గారు నాకు క్రెడిట్ తీసుకెళ్ళి Faidi Raju yang sangat baik hati disukai banyak anggota keluarga Bavia, bahkan menyayanginya sebagai menantu mereka. చూడరా ఏరా బుల్రాజు మొగుడు పెళ్ళాలంటే ఇంక అదేనా ఒకరా పిల్లలు అలా 10 మంది నా ఇంటి మీకు వచ్చారు రెడీ మా ఇంటికి వచ్చినట్టు మీ డాన్స్ అంటే Akila yang diculik belum memberikan kabar apapun kepada Kesaf maupun Menaksi. Faidi Raju teringat nasihat yang diucapkan oleh gurunya. Saat ia mencontek di ujian, gurunya hanya diam. గుర్తుపట్టారా Gurunya hanya memberi nasihat kalau suatu hari ia akan menemukan dirinya sendiri bila terus-menerus mencontek, ia akan menjadi seorang pecundang. Saat itu Faidi Raju bertemu langsung dengan gurunya yang sudah sangat renta. Namun keduanya masih mengingat dengan baik, bahkan Faidi Raju yang menceritakan bagaimana kehidupannya kali ini membuat guru-guru merasa terharu. Keduanya kembali berpisah saat bus guru-guru datang untuk membawanya pulang. Dengan cepat Faidi Raju memberinya sejumlah uang yang ia sembunyikan bersama buah-buahan di dalamnya. Setibanya di rumah, ayahnya sangat marah ketika tahu uang yang harusnya dibawa pulang tapi tidak ada di dalam tasnya. Faidi Raju yang telah memberikan pada gurunya hanya terdiam. Bahkan ia bersama keponakannya membuat sandiwara dengan melubangi tasnya. Semua keluarganya mencari keberadaan uang tersebut dan hanya bisa membuat Faidi Raju tertawa. Faidi Raju terkejut ketika keponakannya menumpangi sebuah mobil di hadapan rumahnya. Tak lama Menaksi turun dari mobil itu dan benar-benar mengejutkan Faidi Raju. Ia bersama Kesaf mulai mendekat. Tidak hanya Faidi Raju, sang istri pun terkejut. Faidi Raju yang masih mengingat nama Menaksi membuat istrinya terkejut. Menaksi mencoba mendesak Faidi Raju untuk jujur karena sekarang ia memilih hidup di desa terpencil. Faidi malah membohongi Menaksi kalau ia telah memiliki 4 orang anak dan ingin fokus membesarkan anak-anaknya. Menaksi terkejut dengan apa yang ia lihat karena perpisahan terakhir mereka baru berlangsung 4 tahun lalu. లేదురా నా Faidi teringat saatnya masih menjabat menjadi seorang IPS, Menaksi baru saja menjadi siswa di kepolisian. Menaksi saat itu sudah tertarik padanya, hingga akhirnya keduanya dekat satu sama lain dan saling melindungi dan mengagumi. Walaupun usia mereka terlampau jauh, mereka bisa menikmati kebersamaan mereka. Namun mereka tidak memilih menikah karena pekerjaan Faidi ditangguhkan oleh beberapa pejabat yang korup. Menaksi tidak mau diajak untuk berhenti dari pekerjaannya dan menikah dengannya. Menaksi pun mulai menceritakan apa yang terjadi hingga ia harus datang ke desa ini. Ia membutuhkan bantuan Faidi Raju untuk bisa menemukan Pandai Merah. Faidi Raju menghormati istrinya, mencoba berbicara pada istrinya tentang keadaan Menaksi. Melihat respons istrinya yang tidak mengizinkan Faidi Raju untuk pergi bersamanya, Menaksi pun berusaha untuk meyakinkan kalau di antara mereka sudah tidak ada lagi perasaan. Mereka hanya bertugas, namun istri Faidi Raju tetap tidak mengizinkannya karena ia masih melihat cinta di mata Menaksi. Faidi Raju pun tidak bisa memaksa hingga ia harus menuruti apa yang diinginkan istrinya. Kesaf dan Aplela melakukan video call langsung dengan Faidi Raju yang bersama istrinya. Mereka menceritakan kalau mereka butuh bantuan Faidi Raju, namun tetap istri Faidi Raju tidak mengizinkan suaminya kembali bekerja dengan penuh risiko. Ia bahkan meminta untuk ikut bersama. Menaksi menjelaskan pada Bavia kalau ini terlalu berbahaya. Menaksi memintanya dengan cepat memberikan keputusan karena ini sangat mendesak. Mau tidak mau, Faidi Raju mengizinkan istri dan keluarga istrinya untuk ikut bersama ke Hyderabad. Mereka segera menemui Kesaf di kantornya dan segera melakukan pertemuan penting.
Kesaf senang dengan kerja Meenakshi yang berhasil mendatangkan Vaidi Raju. నన్ను తిడితే పోయిన వాడు వస్తాడా? Sementara kejahatan BJ Pandey, saudara Pandey Merah, terus merajalela. Kesaf menggambarkan hal itu dan mereka hanya punya waktu 72 jam untuk bisa melepaskan Akila dari mereka. Vaidi Raju terdiam dan ia yang sudah lama tidak bertugas mulai memperhitungkan semua yang akan terjadi di misinya nanti. Meenakshi yang melihat semangat Vaidi Raju masih ada, merasa sangat senang terlebih ketika suspend Vaidi Raju dicabut dan ia dimintai tugas ini bisa selesai. చాలా గ్యాప్. Sebelum melakukan tugasnya, kesehatan Vaidi diperiksa kembali karena mereka tidak mau menemui risiko untuk misi ini. Semua berjalan dengan baik. పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉన్నప్పుడు ఎన్నో రిస్కులు చేయడం వల్ల బాడీ కొట్టడం వల్ల బాడీ పూర్తిగా డ్యామేజ్ అయ్యి ఇక థైరాయిడ్ రావాలా వద్దని ఊగుతుంది సార్. పాప్కార్న్ తెప్పించొచ్చు కదా మాయా. కాఫీ టీలు తాగి Tak lama, BJ Pandey menelpon kembali dan meminta mereka dengan cepat membebaskan saudaranya. Vaidi Raju meminta memperketat penjagaan di penjara agar Papa Pandey tetap berada di sana. మన రాజు కూడా అలాంటి మంచి నాలెడ్జ్ ఉంది నీకు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇదేనా దీనికి తోక పట్టుకునేదా అంటే పాపా పండి మనకు కావాలి. మీరు Namun di dalam penjara ia malah menjadi penghasut hingga perkelahian terjadi di penjara itu. Bahkan petugas pun takut untuk menghentikannya. బౌలర్ ఉంటాడు, వికెట్ కీపర్ ఉంటాడు, ఆల్ రౌండర్. వాడి ఈగోతో వాడాడు. Josh yang datang ke tempat itu segera mengendalikan suasana dan membawa mereka kembali ke sel tahanan mereka. Namun akibat perkelahian itu, Papa Pandey mendapatkan luka dan harus dibawa ke rumah sakit. Vaidi Raju yang sudah mendapatkan informasi itu segera meluncur ke rumah sakit bersama Meenakshi dan Bhavya. Bahkan mereka sendiri yang merawatnya dan membuat cerita seolah-olah Papa Pandey mengamuk di rumah sakit itu dan melukai mereka. మీరు చెప్పినట్టే ఓ గ్యాంగ్ భయపడి ఆ కిటికీలో నుంచి పారిపోయారు. Josh yang mengawasi rumah sakit itu meminta penjagaan yang lebih ketat lagi karena mereka takut BJ Pandey akan datang menyerang rumah sakit ini. Vaidi Raju dan Meenakshi meminta Papa Pandey bisa dipindahkan ke ruangan lain. Namun di saat terdesak itu, Bhavya malah menunjukkan kecemburuannya dan membuat Josh mencurigai Vaidi Raju. మీరు అల్ఫిట్టాలి, మీరు ఓన్లీ ఫర్ డెస్క్ జాబ్. డాక్టర్ పోలీసా Keadaan semakin runyam ketika keluarga Bhavya ikut menyusul ke rumah sakit. Hingga Josh merasa terganggu dengan itu semua dan mulai terkecoh karena Vaidi Raju berhasil membawa pergi Papa Pandey sebagai tebusan BJ Pandey untuk Akila. మీరంతా పోతారు. సెట్ వేస్తారు అంటే Melihat Papa Pandey ada bersama Vaidi Raju, Bibi Pandey merasa senang dan secepatnya mengantarnya ke tempatnya dan mereka akan bertukar sandera. ఆ రూట్ మ్యాప్ ని ఫాలో అయి రావాలి. Bhavya lagi-lagi menangis karena cemburu melihat Meenakshi dan suaminya berdekatan. Namun Vaidi Raju berhasil untuk memenangkannya kembali. Meenakshi yang melihat mereka merasa kesal dan selalu meninggalkan mereka. అమ్మగా తిడుతుంటే డోంట్ మైండ్. అజిగారు రమ్మంటున్నారు అన్నావు కదా చక్కని Rute telah dikirimkan oleh Bibi Pandey. Mereka yang bangun lebih pagi segera bersiap untuk menemui Bibi Pandey yang sudah memberitahu lokasi mereka. Namun saat melakukan persiapan, tiba-tiba tanpa sengaja Bhavya membuat Papa Pandey terjatuh. Semua yang melihatnya sangat terkejut dan yang lebih mengejutkan, Papa Pandey tertabrak bus yang melintas. Ia pun terpental dan mengeluarkan banyak darah. Meenakshi tampak kesal dengan apa yang dilakukan oleh Bhavya, namun mereka hanya diam tanpa meluapkannya. Meenakshi masih bersyukur karena Papa Pandey masih bisa diselamatkan. Dan dengan tegas Meenakshi meminta Bhavya untuk pergi dari kelompok mereka dan memintanya untuk membiarkan mereka bekerja tanpa ada gangguan-gangguan kecil seperti ini. Tak lama Kesaf menelpon mereka dan menanyakan keadaan mereka. Mengetahui hal itu terjadi, mereka mulai khawatir dan mengubah strategi untuk bisa mengaturnya. Mereka juga diberitahu petugas penjara masih terus mencari mereka. Ia juga memberikan kunci mobil yang baru untuk bisa mengecoh para polisi tahanan yang masih mencari mereka. Ide Kesaf pun berjalan baik. Mereka tidak menemukan Vaidi dan rombongannya di ambulans.
నేనే మళ్ళలేదు నేనేమి అన్నా Perjalanan mereka dilanjutkan kembali, namun lagi-lagi Bavia dan Meenakshi berkelahi hingga mobil yang mereka gunakan hampir mengalami kecelakaan. Tahu Bavia yang terlalu cemburu, Meenakshi berulang kali menggoda Vaidi Raju dengan sengaja hingga menimbulkan keributan yang terus-menerus. చూడు చూసావేంటి తను స్వచ్ఛ కంట పని అయిపోయావా ఏం జరిగింది లోపల లోపలికి టెన్షన్ ఇచ్చేసావేంటే నీ Vaidi Raju mencoba menegur Meenakshi untuk tidak melakukan hal-hal konyol dan membuat keributan di antara mereka. Namun Meenakshi tetap bersikap acuh tak acuh dan terus menggoda Vaidi Raju. Di tengah perjalanan, mereka kembali bertemu dengan petugas penjara yang curiga dengan gerak-gerik mereka. Vaidi Raju berusaha mencari cara agar mereka tidak menghalanginya membawa Pandey bertemu biji Pandey, hingga ia menggunakan Papa Pandey untuk melakukan hal-hal konyol di hadapan para petugas. Saat melakukan perjalanan kembali, salah satu anak buah Bibi Pandey melihat mereka. Dengan cepat, ia melaporkan dengan apa yang mereka lihat. Anak buah Bibi Pandey merasa senang. Akhirnya Papa Pandey dibawa oleh mereka. Semua anak buah Bibi Pandey mulai bersiap untuk menyambut kedatangan mereka. Dengan senjata api di tangan, mereka membuat Bavia merasa ketakutan. Namun Vaidi Raju menggunakan kepintarannya untuk mengulur waktu hingga Akhila bisa tiba lebih dulu ke tempat ini. తెలుగులో మాట్లాడు నాని చూస్తే భయంగా ఉంది అంతే నేనా Bibi Pandey pun menambah pasukannya ketika tahu Vaidi Raju memberikan perlawanan pada mereka. Adu tembak pun terjadi di tempat itu. Semua berkelahi untuk mendapatkan Papa Pandey yang belum mereka ketahui telah meninggal. Mereka sengaja menutupi ini semua, bahkan mengambing hitamkan musuhnya yang selalu menyerang mereka. Hingga Bibi Pandey pun tiba di tempat itu dan melihat keadaan Papa Pandey yang ada di kursi roda. Vaidi Raju yang tahu hal itu menjelaskan pada Papa Pandey kalau Papa Pandey mati di dalam perjalanan. Mereka senang melihat Akhila dalam keadaan baik-baik saja. Akhila pun diserahkan ke Vaidi Raju, namun belum juga menerima adiknya. Joe malah tiba di tempat itu dan mengatakan kebenaran yang terjadi saat Papa Pandey meninggal dunia. మాస్టర్ ప్లాన్ వేశారు నాకు Bibi Pandey sangat marah dan segera menodongkan senjata laras panjang ke hadapan mereka. Vaidi yang terdesak membisikkan mereka untuk melakukan rencana B. Rencana Vaidi mulai dilakukan. Namun gagal hingga Vaidi melakukan rencana C. Semua mulai menyerang satu sama lain. వెతకండి ఎవరిని వదలొద్దు నిన్ను చంపినవా Vaidi yang melihat kesempatan untuk membawa Akhila mulai mempercepat mobilnya. Kesaf merasa senang mendengar adiknya Akhila telah berhasil mereka selamatkan dan langsung menuju ke rumah. Mendengar hal itu, Kesaf merasa senang dan mulai menyiapkan semua untuk menyambut kedatangan adiknya. Bibi Pandey yang sangat marah mulai membawa semua anak buahnya untuk menuntut balas perlakuan Vaidi Raju kepadanya dan kakak laki-lakinya. Vaidi membawa semua untuk berlindung di sebuah gudang, namun Bibi Pandey tetap menunggu mereka keluar dari tempat itu. Namun lagi-lagi Bavia dan Meenakshi kembali bertengkar di hadapannya sampai mereka tidak menyadari kalau anak buah Bibi Pandey telah menyerang gudang tersebut. Mereka menyelinap masuk dan saat Vaidi menyadari hal itu dengan kekuatannya, ia mulai melempar mereka keluar. Bibi Pandey terkejut dengan kejadian itu dan seorang diri Vaidi mampu memberikan pelajaran semua anak buah Bibi Pandey tanpa rasa kasihan. Bavia yang melihatnya bersama keluarganya terkejut karena selama ini Vaidi tidak pernah menunjukkan sisi lainnya. Di hadapan mereka, Meenakshi sendiri terkejut karena kemampuan Vaidi Raju tidak berkurang sedikit pun walau ia selama ini tinggal di daerah terpencil. Semua anak buah Bibi Pandey berhasil dihabisi oleh Vaidi Raju, termasuk Bibi Pandey yang ia habisi tanpa sadar. జడ్జ్ క్రికెటర్ లాయర్ హూఎవర్ తెలియలేదు Akhila pun dijemput menggunakan helikopter, namun tiba-tiba Vaidi menodongkan senjatanya kepada semua orang yang ada di tempat itu. Ia ingat Kesaf dan anak buahnya pernah melakukan kecurangan dan memfitnah Guru Garu. Hal itu membuat Guru Garu tidak lagi dipercaya masyarakat dan mengucilkan diri. రండి వీళ్ళందరూ 2-3 గంటలు
tersebut membuat Keshav dan anak buahnya terdiam karena memang mereka yang melakukan semuanya. Vaidi Raju meminta Keshav mengikuti keinginannya atau ia akan menyebarluaskan penculikan Akila di Hyderabad. Keshav mau tidak mau mengikuti keinginan Vaidi membuka kembali sekolah Guru Garu dan memberikannya kembali kehormatannya yang selama ini telah hilang. Guru Garu yang melihat hal itu sangat bangga dan merasa terharu dengan apa yang diusahakan untuknya. Vaidi Raju banyak memberikan nasihat pada murid-murid yang ada di sekolah itu untuk selalu memberikan penghormatan pada guru mereka dimanapun mereka berada. Dan film pun selesai.